Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nuzul Quran dengan tema nuzul Quran ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dari kecil mungkin sampai dengan kita besar, sampai dengan kita dewasa, sampai dengan kita tua, pasti kita mengalami dan melewati hal-hal tersebut. Ya, tidak ada guna Bapak Ibu menjalankan nuzul Quran ini. Ya, ini ada kamera nih, boleh saya sebutkan. Tak katik manfaat, tak katik guna. Kita menyiarkan nuzul Quran, kita memperingati nuzul Quran, tak katik guna. Boleh, silakan laporkan saya. Tak katik guna kalau fi'il dan akhlaknya tak berubah. Capek kita ngadakan nuzul Quran, capek kita memperingati nuzul Quran, masih kayak gitu baik. Ya, akhlaknya tak ada berubah, tabiatnya tak ada berubah, fi'ilnya tak ada berubah. Masih suka nyeritoi kawan, ya, masih suka ngumpat kawan. Yang keluar dari lisannya cuma kata-kata yang tidak bermanfaat. Na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu, mudah-mudahan di tahun 1445 Hijriah ini, malam ini, nuzul Quran ini menjadi suatu new story, ya, menjadi cerita yang baru untuk kita. Mudah-mudahan yang tadinya akhlaknya masih di bawah, Allah angkat akhlaknya menjadi akhlakul karimah. Mudah-mudahan kebiasaan-kebiasaan buruk tadi Allah tinggalkan menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, dan Allah tambatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit, Pak? Kasih waktu berapa menit? 2 jam. 2 jam, 3 jam. Hah? Nah, kelamuan 2 jam. Sahur di sini bahaya kakek dah ya. Secukupnya baik ya, Bu ya. Enggak usah banyak-banyak, kita masuk kepada intinya. Enggak usah lama-lama, kakek pada ngantuk semua, kita kesiangan bangun sahur. Saya timbul keresahan dalam hati saya membaca satu kitab. Saya pernah membaca histori Nabi Muhammad SAW resah di umur 40 tahun. Di mana umur 40 tahun ini beliau akan diangkat menjadi seorang Rasul SAW. Sebelum beliau diangkat, ada suatu kejadian menarik, suatu kejadian hebat. Yang di mana kebiasaan orang Arab jahiliyah ini, orang kafir ini, dia bisa membuat Tuhannya sendiri. Dia bisa membuat Tuhannya sendiri Bapak Ibu. Ya, kalau yang kaya, ya Tuhannya itu apa? Tuhannya itu berhala. Ya, Lata, Uzza, apa? Hubal, Teta, ya, bisa dibuat dewek. Kalau yang kaya, ya yang kaya, buatnya pakai emas. Pakai emas, dibuat pakai emas, ditempah nian bentuknya, ada kepalanya, ada badannya, ada kakinya, ada tangannya. Yang sedang-sedang baik, yang sederhana, dibuat dari batu sama kayu. Dibuat dari batu sama kayu. Dibuat dari batu sama kayu. Nah, ada palanya juga ada. Nah, yang miskin ini tadi dibuat dari tepung. Dibuat dari tepung. Habis dibuat dari tepung disembahnya. Setelah disembah, karena tepung ini tadi tepung dia untuk makan, lapar perutnya. Dimakanlah tadi Tuhan yang dibuatnya itu tadi. Semua na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW resah. Hatinya resah. Dia naik ke Jabal Nur. Siapa yang sudah pergi umrah? Sudah naik ke Jabal Nur? Mudah-mudahan cepat semuanya pergi umrah. Yang belum haji, pergi cepat naik haji ya. Jabal Nur itu namanya Gua Hira. Ya, di situ tempat pertama kali dia iktikaf ataupun berdiam diri di dalam situ. 3 malam berturut-turut. Ketika itu datanglah malaikat Jibril alaihissalam dalam wajah yang sangat tampan dan kibasan sayap yang sangat lebar. Dia datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya ya? Ya Muhammad, aku menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Iqra ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, aku tidak bisa baca. Aku ni ummi. Aku tidak bisa baca, aku tidak bisa nulis. Apa kata Nabi? Kata malaikat Jibril, dipeluknya kuat-kuat. Ya Muhammad, katakan Iqra. Ya Jibril, aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengatakan itu, aku tidak bisa baca, aku tidak bisa nulis, kata dia. Sekali lagi dikatakan Jibril alaihissalam, dipeluknya kuat-kuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, Iqra, kata dia kan. Apa kata Nabi Muhammad? Iqra. Sampai dengan lisannya mudah membacakan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Itulah pertama kali turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai apa? Sebagai apa Al-Quran itu turun pada Nabi Muhammad SAW? Apakah cuma sebagai buku bacaan biasa? Cuma sebagai buku ataupun kitab yang menandakan umat Islam punya kitab sendiri? Lah itu Bu, tidak sama sekali. Quran adalah naungan setiap umat muslim. Ya, Quran adalah fitrahnya umat manusia.
Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Taraktu fikum amra'aini in tamassaktum bihima lam tudillu abada." Kitabullah wa ahli bait. Ya, aku tinggalkan pada kalian dua perkara ketika aku sudah menutup kelopak mataku untuk selama-lamanya. Yang pertama apa? Jikalau engkau berpegang pada kedua perkara ini, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama, kitabullah, Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadis-hadis Nabi. Yang kerap memegang hadis Nabi siapa? Ahlul bait, para zuriatun Nabi SAW. Jadi ini adalah fitrahnya manusia, ayahanda ibundaku sekalian. Al-Quran bukan cuma sekedar buku, bukan cuma sekedar bacaan, melainkan ia adalah petunjuk bagi umat muslim, petunjuk bagi umat mukmin, dan pula dia akan menjadi penyelamat ketika kita hidup di dunia dan hidup di akhirat. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah ini Al-Quranul Karim ya. Jadi istimewanya Al-Quran itu seperti itu Ibu. Nah ini baru mukadimah kok Ustaz. Belum masuk materinya Ustaz. Lagi kalau sudah masuk materinya kok agak panjang dikit kok. Tidak Bu, tidak apa-apa Bu. Ayo, enak nih makan di belakang tuh, tidak ada nawar-nawar lagi ya. Tidak. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tadi mukadimah. Kita belum muji Allah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat. Ini nikmat semua nih Bu. Nikmat yang paling hebat itu yaitu tadi kita bisa salat sama-sama berjamaah. Nikmat pertemuan, nikmat silaturahmi. Ya, nikmat yang betul-betul Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Ada saudara-saudara kita yang hidup di tengah hutan, ya, yang pergi nyomel, motong kayu di tengah hutan sana, macam mana udah salat berjamaah macam itu? Ya, ada saudara-saudara kita kerja di tengah laut, ya, yang ketemu cuma nahkoda, ya, ABK, orang-orang yang kerja di tengah laut. Kayak mana udah nak ngerasakan nikmatnya salat jamaah kayak gitu nih? Ada saudara-saudara kita yang salatnya ataupun kerjanya di luar angkasa, ya, yang tidak bisa ngerasakan nikmatnya ini. Maka dari itu, hari ini kita nikmat semuanya. Nikmat yang Allah berikan ini, mari sama-sama kita syukuri. Ya. Dengan mengucapkan, lazimkan, dawamkan di lidah kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Itu menunjukkan bahwasanya kita mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang paling penting ada 3 nikmat Bapak Ibu yang Allah berikan kepada kita yang mesti harus kita ingat selalu. Yang pertama, ya, nikmat Islam, ya, nikmat Islam. Ketika bulan Ramadan kau datang, ya, memang tidak cuma orang Islam aja yang menikmatinya Bapak. Faedahnya itu tidak cuma orang Islam aja yang nikmatinya, yang merasakan kehebatan itu tadi. Orang-orang saudara-saudara kita merasakan, iya, yang tidak pernahnya, yang biasanya cuma buka tempel ban, tidak pernah, tiba-tiba lah jualan mercon dia depannya. Ada pula yang beli, nah itu, ya. Yang biasanya cuma nyari besi buruk, kawan-kawan kita yang non-muslim tuh, tiba-tiba sekarang lah jualan dogan mulu sekarang tuh. Akibat apa? Akibat bulan Ramadan kau datang, yang tidak pernahnya ke masjid, saudara kita yang muslim tidak pernahnya ke masjid, ya. Alhamdulillah datang bulan Ramadan kau duluan dia ke masjid. Duluan dia ke masjid. Nah, itu tadi. Tah ngapo tidak tahu, tah sholat, tah apa tidak tahu. Tah di rumah panas, di masjid ada AC kau dingin, tapi mudah-mudahan alhamdulillah dia tambatkan hatinya di masjid. Nah, itu tadi. Jadi luar biasa, Bu. Luar biasa Bapak bulan Ramadan kok. Ya. Jadi nikmat yang pertama yang harus kita nikmati itu tadi, yang harus kita syukuri itu adalah nikmat Islam. Ya. Di sini ada yang lagi lahir, ketika lahir berojol dari perut mamanya, perut dari orang tua perempuannya langsung bisa mengucap syahadat. Ada enggak? Kalau ada, boleh saya nak belajar sama beliau. Ada? Tidak ada. Jadi Islam kita itu dari mana? Syarat Islam pertama kali mengucap 2 kalimat syahadat. Iya enggak? Betul enggak Bapak? Iya kan? Nah, kayak mana kita mengucap 2 kalimat syahadatnya? Ada yang bisa baca? Bisa baca 2 kalimat syahadat ketika baru lahir? Tidak bisa. Lemah kita nih. Siapa yang mensyahadatkan kita? Orang tua laki-laki kita. Maka dari itu, syahadat yang Allah berikan kepada kita itu melalui lisan orang tua kita. Disebutkan kepada kita. Ketika kita sudah bisa belajar, kita sudah tahu ilmu, maka kalimat syahadat itu lazim diajarkan guru-guru ngaji kita dulu. Agar apa? Agar Islam itu kafah. Islam yang sesungguhnya itu benar. Gitu. Tidak cuma diturunkan dari orang tua kita. Nah, maka dari itu harus disyukuri. Ya, beda sama Nabi Muhammad Bapak. Beda. Nabi Muhammad lahir ya dalam keadaan sujud. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan sudah berkhitan. Ya, sudah dipotong wajinya tuh, lah bersih semuanya. Artinya apa? Orang yang betul-betul sempurna.
Yang Allah pilih itu bukan sembarangan. Nah itu tadi. Apalagi cuma syahadat. Nabi Muhammad SAW tidak diragukan lagi. Beliau maksum dari lahir sampai dengan mati terjaga imannya. Nah itu nikmat iman. Ya, nikmat Islam. Islamnya itu harus dinikmati. Yang kedua, ada nikmat iman. Kalau sudah Islam harus iman. Ya, banyak sekarang tuh Islam cuma KTP, Bapak. Mohon maaf lah. Ya, mereknya asal bisa bikin KTP sekarang lah pindah lah pecah ini, pecah kelurahan ini kan. Pecah kelurahan kita dah, pecah kelurahan nih. Do KTP mulai yang itu bikin KTP. Untuk apa kau bikin KTP? Ya do identitas aku. Ujung-ujungnya pinjol dia kan. Pinjaman online doanya, pinjam duit di online doanya tuh. Ya. Jadi punya KTP tidak dimanfaatkan identitas itu tadi. Islam yang betul-betul, Islam yang ada di dalam hati dia menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Itu yang Islam betul-betul. Ya. Kalau Islam zaman dulu, Bu, mohon maaf, ya. Adanya tablik akbar, adanya mujalasah, adanya majelis yang macam ini tuh tahan dari dusun-dusun tuh datang ngejar ceramah yang kayak itu tuh, ngejar ilmu tuh tadi karena mahal dan berharganya tadi. Kalau kini itulah gampang kan loh, tak payah diundang orang udah datang, ya, tak payah dicari, bisa dewek dapat. Yang penting ada kuota, ya, ada HP-nya, bisa ditengok di YouTube. Kalau zaman dulu udah ada Bapak, orang berguru tuh dari ujung ke ujung, ya. Saya punya guru tuh, Allahu yarham. Ya, Abu Hasan Baharun Darul Lugha wa Da'wah itu punya anak namanya Ustaz Sekap Baharun. Itu kalau berguru tuh berjalan dari Yaman ke Mukarramah, dari Yaman ke Mekah itu berjalan kaki. Karena apa? Karena tak punya duit. Karena tak punya duit, berjalan. Menghabiskan waktu bermalam-malam gitu tadi. Kalau sekarang lah gampangnya, lah gampangnya. Sudah gampang sekarang, yang hebatnya tak mau pula. Lah gampang lah di depan mata. Ya, gurunya ada, materi yang dibagikan sudah tak ada. Tak ada. Orang bercakap, dia bercakap juga enggak tuh. Macam mana macam itu? Nah, jadi summa na'udzubillahi min zalik. Jadi Islam yang baik itu tadi, dia yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, ya, tadi ada nikmat iman, nikmat Islam, nikmat iman. Yang ketiga, ada nikmat kesempatan. Ya, kesempatan ini tadi tuh. Nikmat dikasih sempat. Ada yang 1 tahun sebelum datangnya bulan Ramadan 1444 Hijriah kemarin, belum masuk 1445, lah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang baru masuk bulan Rajab, lah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baru masuk bulan Sya'ban, lah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang baru 1 hari nak masuk bulan Ramadan, di pengakhir Sya'ban mau masuk Ramadan, Allah panggil. Allah matikan dirinya di dunia ini. Jadi kita sekarang ini orang-orang yang sempat, orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala nginjakkan kaki kita di bulan Ramadan. Yang merasakan nikmatnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang merasakan nikmat dan lezatnya pahala di bulan Ramadan. Ayo sama-sama kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dak hebat bulan Ramadan tuh? Ya, segala bentuk yang kita kerjakan atas nama Allah dihadiahkan. Dihadiahkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tedok di bulan Ramadan kok, ya. Tedok itu dapat pahala di bulan Ramadan kok. Tedok, enggak pernah tedok itu mubah. Udah Ustaz Jefri. Tidak, mubah ya. Tedok itu mubah ya. Nanti bulan Ramadan kok dapat pahala. Ya. Dapat pahala sunnah. Namanya tedok khailullah. Ya, kalau kita habis sholat duha, ya, nunggu waktu menjelang zuhur tuh antara jam 11 sampai jam 12 itu boleh tidur, dapat pahala, namanya tidur khairullah. Nabi Muhammad SAW menjalankan itu, ya, tidur lagi dapat pahala itu tadi. Carilah di bulan-bulan lain, ada tidur dapat pahala. Nah, ngapa kayak gitu? Karena cintanya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena cintanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Kalau bulan Rajab itu disebut bulan kita menebas, bulan kita memberikan benih. Bulan kita mulai bercocok tanam. Di bulan Sya'ban itu adalah mulai kita, kalau buah tuh udah mulai buah pasir. Udah mulai kita raup dikit-dikit hasilnya. Di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan Syahrul Maghfirah ini, itulah bulan yang betul-betul kita nikmati lezatnya pahala dari apa yang kita tanam di bulan Rajab, yang kita semai di bulan Sya'ban, dan kita nikmati di bulan Ramadan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Jadi itu nikmatnya Ramadan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nuzul Quran adalah sebagai suatu alarm untuk kita. Ya, saya tidak ada mulai panjang lebar lagi, 9:30 sudah. Jangan lama-lama, kakek lah mulai ngantuk, tidak ada enak lagi saya bercakap ya. Jadi adalah alarm untuk kita. Alarm untuk apa? Untuk mengingatkan kita agar selalu banyak untuk selalu banyak meningkatkan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain tak Quran. Quran adalah fitrahnya manusia. Quran kalau dia mau selamat dunia wal akhirah, peganglah pada Quran. Tak ada lain. Quran ini adalah senjata yang ampuh bagi umat muslim. Dia adalah penunjuk jalan ketika kita hendak menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhasil dari apa yang saya sebutkan tadi, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Al-Quran dapat memberi naungan kepada kita semua. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran akan memberikan naungan kepada kita semua. Dan daripada itu sekalian, ayahanda ibundaku sekalian, mumpung masih ada waktu, malam ke-13, malam ke-17 nih Pak ya? Malam ke-17, berarti masih ada 13 hari lagi. Ayo, cincingkan lengan baju kita, ya, tebarkan sejadah kita, perkuat ibadah kita. Yang tadi solat tahajud cuma 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Ya, yang tadi solat witirnya, mohon maaf, kok solat witir, solat apa? Solat duhanya cuma 2 rakaat, tambah 2 rakaat lagi. Ya, yang tadi sedekah cuma 1.000 sehari, tambah jadi 5.000. Ya, yang tidak ada, tat aku kalau aku kasih 5.000 cuma aku makan, tak pacaklah Tuhan ngaturnya. Ya, enggak usah mikir-mikir lagi kalau nak sedekah. Ya, tat kata orang tuh, tat kalau kita sedekah 5.000 diganti sama Tuhan 50.000, 10 kali lipat. Pacaklah Allah yang ngaturnya. Tidak usah kita nak ngatur-ngatur. Kalau kita sedekah, ikhlas karena Allah, ikhlas karena agama Islam, ikhlas karena kita memang betul-betul hendak menjalankan ibadah kita kepada Allah, insya Allah tidak cuma 10 kali lipat. Allah bisa ganti berkali-kali lipat. Nah itu tadi. Yang penting ikhlas semuanya dari hati. Jangan ada unsur keduniawian. Sekarang kok ada apa Pak Ustadz? Orang nampak mobil bagus dah, nampak rumah megah, selawatin be dulu kata dia kan. Nampak mobil Alphard lewat, selawatin be dulu. Mana tahu kita dapat punya itu tadi. Kecil nian. Salawat ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, ketika orang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tuh juga membalas salawat kita 10 kali lipat. Allah yang punya langit, yang punya bumi, yang menciptakan manusia, yang mematikan manusia, yang membangun segala bentuk literatur yang ada di bumi ini, menjamin surga kita ketika kita bersalawat. Kita salawat cuma minta harta di dunia ini. Summa na'udzubillahi min zalik. Ya, kalau Allah takdirkan kita kaya nak 50.000 kali, ya, nak 50.000, kita takdirkan kita miskin, nak 5 juta kali, ya, kita salawat minta benda tu. Kalau Allah tak izinkan, tak bakal izinkan. Tetapi ketika kita salawat meminta ridho dari Allah Subhanahu wa taala atas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan cuma dunia, akhirat, surga, apa yang menjadi kenikmatan di surga itu Allah berikan kepada kita semua. Nah itu. Jadi tempatkan segala bentuk tepatnya ya, wala sabisul haq wabil batil. Bedakan ya, mana yang hak, mana yang batil. Betul, boleh. Betul, Allah tidak menyarang, Allah tidak ada melarang. Salawat, silakan perbanyak sehari, mau 1.000, mau 2.000, mau 100, mau 200. Tapi jangan karena dunia. Ya ibundaku, ayandaku sekalian. Ya, kita hanya minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tingkatan iman yang tertinggi itu tadi ketika kita terima dengan apa yang Allah berikan kepada kita semua. Ya, jadi melalui malam yang indah ini, malam Nuzulul Quran ini, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Enggak bisa lama-lama saya cukupkan setengah jam cukuplah karena sudah 9:30. Mudah-mudahan kedatangan saya sini membawa manfaat, tidak membawa mudarat. Ya, mudah-mudahan silaturahmi kita malam ini Allah berikan nikmat, Allah jadikan silaturahmi kita ini adalah silaturahmi yang bermanfaat, dan pula mudah-mudahan majelis kita malam ini, perkumpulan kita malam ini Allah pindahkan secara mutlak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disaksikan oleh beribu-ribu malaikat. Allah ijabah doa-doa kita dunia wal akhirat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.